Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Safadahayu dari kelas 3A dengan NIM P27242024-011. Di sini saya akan membuat video mempresentasikan tentang Undang-Undang Penyalahgunaan Psikotropika dan Narkotika untuk memenuhi tugas etika. Undang-Undang Psikotropika dan Narkotika, yaitu penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, menjadi salah satu masalah yang mendapat perhatian serius baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Perang terhadap narkotika dan psikotropika sebenarnya bukan baru dilakukan pada masa kini. Keinginan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sudah terjadi sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Mengenai perbedaan narkotika dan psikotropika, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1 yang berbunyi, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa nyeri. Bahkan, pengguna narkotika tidak dapat merasakan apa-apa karena narkotika mempengaruhi susunan saraf. Dikutip dari Nugroho et al. Tahun 2020. Selanjutnya yaitu kerangka hukum utama, yaitu yang pertama, terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, UU Narkotika. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, UU Psikotropika. Selanjutnya, definisi dan penggolongan. Narkotika, yaitu UU Nomor 35 Tahun 2009, memiliki definisi, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penggolongannya yaitu terdapat pada pasal 6. Penggolongan ini didasarkan pada potensi ketergantungan dan kegunaan untuk terapi. Definisi dan penggolongan narkotika, yaitu pada tabel berikut. Golongan pertama, yaitu memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi. Kegunaan terapinya itu tidak digunakan dalam terapi saja, hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh zatnya yaitu ganja, kokain, heroin, diamorfin, metamfetamina, dan opium. Lalu yang golongan kedua itu memiliki potensi ketergantungan tinggi. Kegunaan terapinya berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh zatnya yaitu seperti morfin, petidin, dan egonina. Golongan ketiga yaitu potensi ketergantungannya sangat ringan. Kegunaan terapinya yaitu berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya seperti kodein, etilmorfina, serta polkodina. Lalu selanjutnya yaitu ada definisi dan penggolongan pada psikotropika UU Nomor 5 Tahun 1997. Definisinya, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Penggolongannya yaitu meskipun UU Nomor 5 Tahun 1997 membagi menjadi 4 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4, perlu dicatat bahwa golongan 1 dan 2 psikotropika telah dicabut dan dipindahkan ke narkotika golongan 1 melalui berlakunya UU Nomor 35 Tahun 2009. Saat ini, psikotropika yang masih diatur dalam UU Psikotropika adalah golongan 3 dan golongan 4. Definisi dan penggolongan psikotropika pada tabel berikut yaitu golongan 3, potensi ketergantungannya sedang. Kegunaan terapinya berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi, namun memiliki potensi ketergantungan sedang. Contoh zat kuncinya yaitu pentobarbital. Lalu golongan 4 itu potensi ketergantungannya ringan. Kegunaan terapi berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi, namun memiliki potensi ketergantungan ringan. Contoh zatnya yaitu diazepam, lorazepam, serta alprazolam. Lalu selanjutnya itu penerapan sanksi pidana atau tindak pidana pada narkotika. Penerapan sanksi pidana dalam UU Narkotika sangat bergantung pada peran perilaku, dengan prinsip membedakan antara korban yaitu pecandu dan pelaku kejahatan yaitu pengedar atau bandarnya. Yang pertama, bagi pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan, pada tabel berikut terdapat pasal kunci, pasal 127. Tindak pidananya menyalahgunaan narkotika golongan 1, 2, dan 3 bagi diri sendiri. Sanksinya, pidana penjara maksimal 4 tahun.
2 tahun, atau 1 tahun. Catatan penerapannya yaitu jika terbukti sebagai pecandu atau korban, wajib menjalani rehabilitasi pada pasal 54 dan pasal 103. Hakim dapat memutuskan pengobatan dan atau perawatan rehabilitasi sebagai pengganti pidana penjara. Pasal 55 yaitu pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri, itu mendapatkan sanksi pidana kurungan maksimal 6 bulan serta denda. Catatan penerapannya itu diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika. Lalu selanjutnya itu terdapat penerapan sanksi pidana atau tindak pidana narkotika, yaitu bagi pengedar, bandar, dan kegiatan ilegal, sanksi bagi peredaran gelap dan kegiatan ilegal sangat berat, seringkali dikenakan sanksi minimum maksimum seumur hidup bahkan pidana mati. Lalu penerapan sanksi pidana tindak pidana narkotika pada tabel berikut, itu terdapat pasal kunci, pasal 114 tindak pidananya menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan 1 mengacu pada peran pengedar atau bandar. Sanksi minimum serta maksimumnya penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, denda minimal 1 miliar. Pemberatan sanksi pada pasal 114. Jika barang bukti melebihi ambang batas tentunya, sanksi dapat berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Pada pasal 112 itu memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika. Golongan 1 bukan tanaman, misalnya seperti sabu, pil, serta ekstasi. Penjaranya yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, denda minimal 800 juta. Pemberatan sanksi yaitu jika barang bukti melebihi ambang batas tertentu, sanksinya adalah penjara minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun dan denda lebih tinggi, serta menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, misalnya ganja, itu penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, dendanya minimal 800 juta. Sanksinya yaitu jika berat melebihi 1 tahun, atau 1 kg atau 5 batang pohon, sanksinya adalah penjara minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun, dan denda lebih tinggi. Lalu penerapan sanksi pidana tindak pidana narkotika, yaitu pada tabel berikut terdapat pasal kunci, pasal 113, tindak pidananya memproduksi, mengimpor, mengekspor narkotika golongan 1, mengacu pada peran pabrik atau distributor ilegal. Sanksi minimum maksimum yaitu penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, denda minimal 10 miliar. Pemberatan sanksinya yaitu jika barang bukti melebihi batas ambang tertentu, sanksinya dapat berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Nah, ini selanjutnya yaitu penerapan sanksi pidana tindak pidana psikotropika. Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1997, Pasal 59 hingga Pasal 64. Sanksi pidana dalam UU psikotropika umumnya lebih ringan dibandingkan UU narkotika. Contohnya pada tabel berikut penerapan sanksi pidana tindak pidana psikotropika, yaitu pasal kunci pasal 60 ayat 3, tindakan pidananya memproduksi dan atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan 4 tanpa keahlian izin. Sanksi contohnya pidana penjara maksimal 3 tahun dan atau denda maksimal 60 juta. Pasal kunci pasal 61, tindakan pidananya mengedarkan psikotropika tanpa izin edar. Sanksinya pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 100 juta. Pasal 62, menyalahgunakan psikotropika, pengguna yang tidak sah. Pidananya penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Lembaga pelaksanaan dan pengawasan, yaitu penerapan UU ini di lapangan melibatkan seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) bertugas mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri melakukan penyidikan tindak pidana narkotika. Yang ketiga, Kementerian Kesehatan dan BPOM mengawasi peredaran dan penggunaan narkotika dan psikotropika untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, lembaga rehabilitas melaksanakan program rehabilitas medis dan sosial bagi pecandu. Terima kasih, berikut adalah daftar pustakanya, dan terima kasih atas presentasi saya pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.